Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Rahman, dosen pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen, sebagai bagian dari pernyataan diri dalam bentuk audiovisual untuk mendukung proses penilaian dokumen dukung usulan kenaikan pangkat dan jabatan akademik dosen, atau PDD UKT-PT. Mata kuliah ini merupakan fondasi penting dalam membentuk pemahaman mahasiswa terhadap prinsip-prinsip dasar manajemen yang aplikatif dan strategis dalam dunia organisasi maupun bisnis. Baik, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi mata kuliah dari mata kuliah manajemen ini. Mata kuliah manajemen merupakan fondasi dalam memahami peran dan fungsi manajerial dalam organisasi. Salah satu topik utamanya adalah fungsi perencanaan yang berperan penting dalam menentukan arah strategis organisasi dan pengambilan keputusan yang efektif. Materi ini mempersiapkan mahasiswa untuk memahami konsep dasar perencanaan, menyusun rencana secara sistematis dan menerapkannya dalam konteks organisasi nyata. Kemampuan yang diharapkan yaitu adalah CPMK dan sub CPMK-nya. CPMK, mahasiswa mampu memahami fungsi-fungsi manajemen, termasuk perencanaan, dan mampu menyusun tahapan perencanaan secara strategis dan sistematis. Sub CPMK, mahasiswa mampu pertama menjelaskan konsep dasar perencanaan, 2 menyusun tahapan perencanaan, 3 mengambil keputusan berbasis analisis manajerial, 4 menganalisis studi kasus perencanaan di perusahaan nyata, seperti contohnya perusahaan PT Alfamart. Materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah manajemen, pertama adalah konsep dasar perencanaan dalam manajemen, jenis-jenis perencanaan, proses penyusunan rencana, perencanaan berbasis tujuan organisasi, pengambilan keputusan sebagai bagian dari perencanaan, studi kasus perencanaan strategis pada Alfamart. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan. Mode tatap muka atau luring terintegrasi dengan blended learning. Durasi dilaksanakan dalam 3 kali 50 menit, yang mana bisa dilakukan dalam metode ceramah, diskusi, dan presentasi. Pendekatan di sini mata kuliah manajemen yang sudah diterapkan di Fakultas Ekonomi Universitas Galuh sudah berbasis OBE atau Outcome Based Education dengan pendekatan Student Center Learning. Untuk metode pembelajarannya sendiri, mata kuliah ini yang pertama adalah ceramah interaktif, yaitu penyampaian teori konsep dasar. Kedua, bisa melaksanakan dengan diskusi kelas, yaitu analisis topik dan pemecahan masalah perencanaan. Kemudian tugas studi kasus, yaitu perencanaan strategis UMKM lokal, presentasi kelompok seperti pemaparan hasil perencanaan dan pengambilan keputusan. Kemudian interaksi antara peserta, dosen, dan mahasiswa. Yang pertama, dosen sebagai fasilitator pembelajaran aktif. Kedua, interaksi melalui forum diskusi, bimbingan tugas, dan peer review. Kolaborasi dalam kelompok untuk mengembangkan perencanaan strategis, pemberian feedback terhadap hasil tugas individu dan kelompok. Sistem penilaian mata kuliah, teknik penilaian, itu ada tugas individu atau resume literatur, tugas kelompok, studi kasus, dan presentasi, ada partisipasi aktif dalam diskusi kelas, UTS, dan UAS. Indikator penilaian, yang pertama ketepatan memahami konsep perencanaan, kedua kemampuan menyusun rencana sesuai kerangka logis, ketiga, ketepatan menjelaskan keterkaitan antara perencanaan dan pengambilan keputusan. Kemudian keempat, kreativitas dan kedalaman analisis studi kasus. Bobot penilaian untuk tugas dan diskusi itu 5%, presentasi kelompok 5%, UTS 25%, kemudian ujian akhir semester 25%. Kemudian dikarenakan di fakultas kami, di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Galuh sudah menerapkan OBE, tentunya penyesuaian dengan kurikulum OBE juga penting. Dalam pendekatan OBE, setiap proses pembelajaran diarahkan untuk memastikan tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan capaian pembelajaran lulusan atau CPL melalui yang pertama Learning Outcome Alignment, 2 Active Learning Strategy, keempat Assessment for Learning, kemudian Continuous Feedback.
Nah, itu merupakan mata kuliah manajemen yang saya ampu. Untuk selanjutnya, untuk dijadikan pertimbangan untuk bahan penilaian, saya Muhammad Zaki Rahman pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya semuanya? Alhamdulillah. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita di mata kuliah manajemen. Hari ini kebetulan kita di pertemuan ketiga ya, betul ya? Ketiga? Oke, pertemuan ketiga. Hari ini kita akan bahas tentang fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Namun sebelum Bapak lanjut di pembahasan, Bapak ingin tahu dulu nih, kemarin kan Bapak sudah share ya materi pembelajaran untuk teman-teman baca dulu di rumah masing-masing. Jadi ketika sekarang ke kelas, semuanya sudah siap untuk kuliah. Oke, saya mau nanya dulu nih, kalian udah baca belum materi dari saya? Sudah. Sudah? Serius? Sudah? Oke, kalau udah, nanti saya akan tanya ya, dari perwakilan, dari perempuan satu, dari laki-laki satu, yang saya pengen kalian ngejelasin apa sebetulnya yang sudah kalian baca, dan hasilnya seperti apa, teman-teman ya. Oke, sekarang Bapak pengen tahu dulu siapa kemarin yang sudah baca materinya. Acungkan tangan semuanya. Oke, berarti semuanya udah siap ya? Siap. Oke, nanti Bapak pengen tahu, Bapak tunjuk 2 orang, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Silakan kalian jelasin apa yang sudah kalian baca dan pemahaman apa yang sudah kalian dapatkan dari materi yang sudah Bapak share minggu kemarin. Ya, oke, siap? Siap. Oke, untuk perempuannya nanti Bapak pengen penjelasan dari Nanda. Untuk dari laki-lakinya Bapak pengen penjelasan dari Rizky. Siap Nanda? Oke, Rizky siap? Oke, Nanda silakan jelaskan apa yang sudah Nanda baca, yang sudah Nanda pahami dari materi yang Bapak share minggu kemarin. Mangga, silakan. Berdasarkan pembahasan minggu lalu, yang dapat saya pahami adalah perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi menurut Robbins dan Coulter 2002. Perencanaan dilihat dari 3 hal, yaitu sisi proses, fungsi manajemen, dan pengambilan keputusan. Dari sisi proses, perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Dari fungsi manajemen, perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan dan kegiatan organisasi. Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan adalah pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang datang mengenal apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana dan siapa yang akan melakukannya. Di mana keputusan yang diambil belum tentu sesuai, hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Oke, terima kasih Nanda, good job ya. Oke, untuk selanjutnya Rizky yang laki-lakinya. Jadi pembahasan yang saya dapatkan dari minggu kemarin adalah tujuan. Pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, dan seluruh organisasi. Rencana adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan dialokasikan. Penjadwalan dari proses pencapaian tujuan hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Rizky, terima kasih. Nanda, terima kasih. Tadi sudah bagus ya. Berarti selama Bapak menjelaskan pertemuan 1 dan pertemuan 2, teman-teman itu bisa memahami apa yang Bapak jelaskan. Dan ketika Bapak meng-share ya materi minggu kemarin, teman-teman beneran dibaca. Jadi Bapak ucapkan banyak terima kasih teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan.
Oke, teman-teman, lihat ke sini. Jadi hari ini kita akan bahas materi pertemuan ketiga dari mata kuliah manajemen, yaitu tentang fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Sebagaimana yang tadi betul yang kata Nanda jelaskan, bahwasannya perencanaan itu adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Dikutip dari Robbins and Coulter tahun 2002, teorinya menurut Robbins. Jadi, betul ya, ketika berbicara tentang perencanaan, pasti teman-teman semua juga di sini punya rencana ya, punya planning gitu. Nah, di dalam manajemen, planning itu merupakan hal yang sangat penting, teman-teman. Kenapa? Kalau misalkan manajemen tanpa planning, pasti tidak akan ada yang namanya visi, tidak akan ada yang namanya misi, ya. Jadi semua organisasi itu dalam perencanaan manajemen itu pasti ada yang namanya perencanaan atau planning, teman-teman gitu. Dari sisi proses, perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Tentunya kalau berbicara tentang proses, planning ini pasti direalisasikan teman-teman ya. Dari mulai plan A, plan B, plan C, yang mana tujuannya organisasi dapat mencapai tujuan dari planning itu tersebut. Kemudian, dari sisi fungsi manajemen, perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan dan kegiatan organisasi. Jadi, kalau berbicara tentang organisasi, Bapak sudah menjelaskan di minggu kemarin bahwa organisasi itu terdapat beberapa elemen, teman-teman ya, dari mulai pimpinannya, wakilnya, sekretarisnya, ya, anggotanya. Nah, semua itu bergabung dari sisi fungsi manajemen, yang mana ketua mempunyai fungsi atas menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan dan mengubah tujuan dari kegiatan organisasi tersebut. Jadi kalau misalkan kata ketua, kita bikin planning ini, ya, plan A, kita rumuskan dalam sebuah visi gitu. Nah, mau tidak mau, bawahannya, anggotanya harus menuruti apa yang dikatakan oleh pimpinannya. Sehingga terbentuklah bahwa perencanaan itu dilihat dari sisi fungsi manajemennya. Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan itu adalah pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang. Jadi pengambilan keputusan itu bukan berarti ditetapkan sekarang harus dilaksanakan sekarang, enggak. Ya, itu jadi pengambilan keputusan itu ada dua, teman-teman ya. Ada pengambilan keputusan jangka pendek, ada pengambilan keputusan jangka panjang. Kalau misalkan jangka pendek, kita bikin visi sekarang, seminggu ke depan harus sudah jadi, misalkan. Berarti itu jangka pendek ya. Nah, misalkan visinya ternyata contohnya di Unigal ya. Unigal itu mempunyai visinya adalah di tahun 2030, teman-teman. Nah, otomatis visi itulah yang nantinya akan menjadi fungsi pengambilan keputusan pada jangka waktu yang panjang. Ya, gitu. Paham? Oke, next. Nah, fungsi dari perencanaan. Fungsi perencanaan itu ada 4, teman-teman ya. Pertama adalah pengarah organisasi. Kalau misalkan tidak ada perencanaan, organisasi itu tidak akan terbentuk. Makanya untuk mengarahkan fungsi organisasi adalah dengan perencanaan. Kedua, meminimalisir atau minimalisasi ketidakpastian. Tadi pengambilan keputusan itu sangat berfungsi untuk meminimalisir ketidakpastian. Pokoknya kalau ada satu perencanaan ya harus realisasi, teman-teman ya, gitu. Mau nggak mau gitu. Ya diwujudkan nyatanya bisa dari visinya, bisa dari misinya. Kayak gitu, paham ya? Oke. Ketiga, minimalisi pemborosan sumber daya. Sumber daya ada apa aja? Sumber daya manusia, sumber daya teknologi, sumber daya alam ya, gitu banyak ya sumber daya itu. Nah, di dalam perencanaan yang paling berperan penting adalah sumber daya manusianya, yang mana mengkontrol semua sumber daya yang ada gitu. Terakhir,
penetapan standar dalam pengawasan kualitas, teman-teman. Jika misalkan organisasi itu bisa dinilai baik, ya, kualitasnya bagus, maka fungsi dari perencanaan itu sangat penting. Supaya apa? Supaya terorganisir segala sesuatunya, ya, gitu. A, B, C, dan D dan lainnya gitu, terorganisir, teman-teman, ya, gitu. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada persyaratan perencanaan. Untuk persyaratan perencanaan atau planning recruitments itu ada beberapa juga, cuman di sini Bapak cantumkannya ada 5, teman-teman, ya. Ada faktual, logis, fleksibel, komitmen, komprehensif atau menyeluruh. Ini sudah Bapak jelaskan minggu kemarin, ya. Jadi tidak usah Bapak jelaskan minggu sekarang karena waktu, ya, teman-teman, ya. Kita mengejar materi supaya terkejar untuk hari ini. Baik, selanjutnya ada peran, tujuan, dan rencana dalam proses perencanaan, teman-teman. Tujuan pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan. Tadi tujuan outputnya atau produknya atau luarannya adalah sebuah visi, teman-teman. Ya, dituangkan dalam visi. Mau apapun, ya, dituangkan dalam visi. Misal, Unigal itu visinya adalah berdaya saing global di tahun 2030. Nah, itu harus tercapai, teman-teman, ya, gitu. Berarti 2000 sampai 2030 teh langkahnya, strateginya apa aja nih, gitu, ya. Nah, kemudian ada rencana, adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan itu akan dicapai, teman-teman, ya, gitu. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke studi kasusnya. Pendekatan dalam penetapan tujuan itu ada 2, teman-teman, ya. Pertama, ada pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional berarti dirumuskannya, ya, tradisional, ya. Tidak menggunakan teknologi apapun, jadi murni, ya, penetapannya tradisional. Kedua, pendekatan manajemen berdasarkan tujuan atau sasaran atau yang disebut MBO, namanya manajemen by objective. Nah, inilah beberapa faktor yang biasanya banyak digunakan di perusahaan-perusahaan ini, MBO, teman-teman, namanya. Nanti kita akan jelaskan, ya. Di sini ada pendekatan tradisional dalam penetapan tujuan. Kayak bentuk ini, ya, piramid, teman-teman, ya. Nah, di atasnya ada tujuan manajemen puncaknya, ada kita memerlukan peningkatan kinerja perusahaan, tujuan manajemen divisi, tujuan manajemen departemen, tujuan pekerja secara individual. Nah, ini nantinya tujuannya ada di sini. Ya, supaya tercapainya organisasi itu sesuai dengan pendekatan yang diterapkan di perusahaan itu, yang disebut dengan penetapan tujuan, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau belum, kita lanjut dulu, ya. Nah, di dalam pendekatan itu ada tadi sebut dengan MBO. Apa sih sebetulnya MBO ini? Nah, kita lihat sini, ya. Di sini ada bagan. Bapak buatkan bagan. Yang mana? Di sini ada dimulai dari pimpinan, ada bawahan. Setiap perusahaan itu pasti ada pimpinannya, ada bawahannya. Ada pimpinannya, ada karyawannya, ada pimpinannya, ada pegawainya, ya, gitu. Kalau pegawai berarti konteksnya adalah di bawah lembaga pemerintahan. Kalau karyawan biasanya berada di bawah swasta, perusahaan swasta, teman-teman. Makanya disebutnya beda, ya. Ada pegawai, ada karyawan. Nah, itu nanti di judul-judul skripsi yang kalian akan buat itu jangan terkecoh antara apa itu karyawan, apa itu pegawai, ya, gitu. Nah, kemudian setelah ada pimpinan, ada bawahan, di sini ada perencanaan bersama. Nantinya apa saja yang harus dirumuskan? Itu ada penentuan tujuan, penentuan standar, pemilihan kegiatan, ya. Kemudian next juga ada pelaksanaan pada setiap pihak. Ada bawahan menunjuk kinerja terbaiknya, pimpinan memberikan pengarahan. Oke, teman-teman. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan, ya, fungsi perencanaan dari fungsinya, tujuannya, sampai MBO ini. Nah, itu materi kita hari ini untuk pembahasan mata kuliah manajemen di pertemuan ketiga. Untuk selanjutnya, silakan nanti siapa yang mau bertanya, boleh. Ya, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya kepada Bapak? Silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Sherin. Perkenalkan, saya Sarina Otavia dengan NIM 34022300240. Pertanyaannya, apa alasan perusahaan lebih memilih pendekatan MBO dibandingkan pendekatan tradisional dalam menetapkan tujuan organisasi?
Oke, Sherin, pertanyaan bagus. Tadi pertanyaannya adalah kenapa alasannya perusahaan lebih memilih MBO dibandingkan pendekatan tradisional ya, gitu. Oke, Bapak jawab ya. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwasannya pendekatan manajemen by objektif atau MBO itu lebih dipilih karena melibatkan partisipasi aktifnya, Sherin, gitu ya. Jadi antara manajer dan karyawannya. Dengan begitu, tujuan yang disepakati bersama itu nanti cenderung lebih dipahami dan dijalankan dengan komitmen yang tinggi, Sherin, gitu. Selain itu, MBO mendorong transparansi komunikasi dua arah. Ya gitu, dan nantinya akuntabilitasnya lebih kuat dibandingkan pendekatan tradisional yang tadi, jadinya yang top and down dan kurang responsif itu terhadap dinamika operasionalnya lebih kuat. Nah itulah kenapa banyak perusahaan itu ngambilnya MBO daripada pendekatan tradisional. Oke, pertanyaan bagus, Sherin. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Teman-teman, tadi dari awal sampai akhir Bapak sudah menjelaskan materi, teman-teman juga tadi ada yang antusias tanya gitu ya. Kemudian tadi Bapak bertanya apakah sudah ada yang baca minggu kemarin, ternyata alhamdulillah semuanya sudah baca ya. Itu saja materi kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum ditutup kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.